Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang mendengarkan dan melihat renungan ini dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan dalam berkat anugerah Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan izinkan kita mengalami berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai problem, mungkin di tengah-tengah juga pandemi yang dialami oleh bangsa ini, di bangsa Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa di dunia. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus. Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 20. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, dikatakan di sini, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saya baca sekali lagi firman Tuhan bagi kita. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekitar 10 tahun yang lalu ada kebakaran di 3 ruko di jalan Ahmad Yani atau sekitar daerah Simpang 5 ke arah barat, Bapak Ibu. Ada 3 ruko yang kebakaran begitu hebat, dan waktu apinya sudah mati, Bapak Ibu, ditemukan pemilik ruko ini yang buka toko di situ, Bapak Ibu, sudah tidak bernyawa lagi. Dan ditemukan Bapak Ibu, Bapak itu ya memegang satu bungkusan yang sekitar 5 kilo lebih, ternyata adalah uang recehan, Bapak Ibu, uang seribuan gitu, Bapak Ibu. Mungkin di tengah-tengah rasa yang sulit sekali, ketakutan mungkin Bapak itu, dengan tiba-tiba dia mengambil apa yang sudah disimpannya selama ini, Bapak Ibu. Kota Semarang waktu itu, masuk berita itu bagaimana memang ganasnya si jago merah itu, dan bagaimana juga Bapak itu berusaha untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan juga apa yang dia punya, Bapak Ibu. Saya tidak mau bicarakan tentang Ibu apa, hanya mau katakan kepada Tuhan, kepada kita, bahwa memang Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini ya ada yang sesuatu yang tertarik bagi Tuhan. Itulah sebabnya saya beri renungan ini berjudul, Bapak Ibu, yang menarik bagi Tuhan dari hidup saudara dan saya. Yang menarik bagi Tuhan dari hidup saudara dan saya. Karena tadi firman Tuhan katakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kita paham betul ketika manusia menghadap Tuhan, apapun tidak dapat kita bawa, Bapak Ibu. Jangankan harta, bahkan tubuh kita sendiri, jenazah kita sendiri, Bapak Ibu, harus ada orang-orang di sekitar kita yang membawa ke pemakaman. Saudaraku, firman Tuhan di dalam kitab Ayub 1 ayat 21 dijelaskan di sana bagaimana Ayub dalam kepedihannya karena seluruh harta bendanya habis, tubuhnya pun kena penyakit, bahkan anak-anaknya pun meninggal, Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengah itu Ayub berkata dalam Ayub 1:21 dikatakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu,
Memang pada umumnya manusia Bapak Ibu berusaha mendapatkan apa yang bisa didapatkan di dunia ini. Ya, berusaha, berjuang dengan gigih, bekerja keras untuk memperoleh apa yang bisa dia peroleh di dunia ini. Karena memang Bapak Ibu, harta-harta di dunia ini kita butuhkan juga. Tapi ternyata firman Tuhan ini berkata Bapak Ibu, bukan harta-harta di dunia ini yang tertarik bagi Tuhan, yang menarik bagi Tuhan. Ternyata Tuhan tertarik, ya, atau Tuhan itu yang menarik bagi Tuhan dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri, hidup kita Bapak Ibu. Kenapa? Memang karena kita diciptakan Tuhan, diberikan kehidupan, dan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan tidak putus akal, tidak habis cara. Dia datang ke dunia ini, ya, setelah sebelumnya dicari di Taman Eden oleh Adam dan Hawa. Kemudian tidak berhenti di situ Bapak Ibu, Tuhan datang ke dunia ini, meninggalkan sorga, datang ke dunia ini menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib, bangkit pada ketiga, untuk mencari setiap manusia, orang-orang berdosa, untuk diselamatkan, untuk ditebus Bapak Ibu. Luar biasa yang dikerjakan Tuhan bagi hidup kita. Luar biasa yang dikerjakan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi Bapak Ibu, kita diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan tertarik bagi hidup kita. Bukan apa yang kita hasilkan dengan harta-harta di dunia ini Bapak Ibu, tapi Tuhan tertarik dari kehidupan kita yang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, perenungan bagi kita adalah perenungan bagi saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan? Sejauh mana kedekatan kita dengan Dia? Sejauh mana persekutuan kita dengan Dia? Sejauh mana Bapak Ibu apa yang kita lakukan untuk kemuliaannya? Itu yang tertarik bagi Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu dan saudaraku dikasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah segala kegiatan kita yang mungkin begitu padat Bapak Ibu, di tengah-tengah mungkin situasi kondisi yang kita alami, yang dialami oleh bangsa kita, yang dialami oleh umat Tuhan, gereja Tuhan sekarang ini, kadang-kadang kita Bapak Ibu lupa, ya, mencari yang paling berarti bagi Tuhan, yang paling berarti bagi kita. Renungan hari ini mengajar kita Bapak Ibu bahwa kekayaan yang paling indah dalam hidup kita adalah hubungan baik kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang paling indah. Itulah kekayaan Bapak Ibu yang terutama Bapak Ibu. Karena kalau kita punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan berkata, apa saja yang kita butuhkan di dunia ini, Tuhan pasti cukupkan Bapak Ibu. Tuhan cukupkan, Tuhan siapkan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keperluan kita, karena semuanya kita perlu. Tapi Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita yang betul-betul kita butuhkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, saya melayani Tuhan sudah hampir 29 tahun Bapak Ibu. Sejak saya mengalami lahir baru terima Yesus tahun 1988, 91 saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya melihat betapa hebat, betapa kuasa Tuhan itu bekerja. Dan saya merasakan kalau saya butuh sesuatu, Tuhan kerjakan luar biasa Bapak Ibu. Saya memerlukan apapun Tuhan sediakan Bapak Ibu. Karena memang saya mencoba belajar menaati firman Tuhan. Saya membangun hubungan persekutuan saya dengan Tuhan, cara pribadi dengan Tuhan. Saya ada komunikasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Tuhan itulah Bapa saya. Dia yang berkorban menebus segala dosa-dosa saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kekayaan kita sebenarnya adalah hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan.
Baru ini Bapak Ibu, darah saya punya 2 anak. Nah, puji Tuhan, mereka dua-dua diterima di SMA yang sama, di SMA 3 di Semarang. Kemudian mereka berjuang juga, belajar dengan baik. Dan saya katakan, cari Tuhan, maka Tuhan akan sediakan semuanya dalam kehidupan perkuliahanmu, sekolahmu, atau apapun itu. Dan mereka mencari Tuhan, mereka saya libatkan, dan mereka rindu untuk melayani juga. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan juga. Dari sekolah yang sama, mereka juga kuliah di tempat yang sama Bapak Ibu, di Universitas Diponegoro yang ada di Semarang ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan dalam bagaimana mereka mengiring Tuhan. Jadi jangan pernah Bapak Ibu kita meragukan akan kasih Tuhan. Kalau saudara dan saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, persekutuan kita bangun dengan Tuhan, maka jangan pernah Bapak Ibu ragu, khawatir, bimbang akan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan kita lah Tuhan yang selalu menyediakan. Kalau kita sakit, Dia Jehovah Rafa yang menyembuhkan penyakit kita. Kalau kita kekurangan, Dia Allah yang menyiapkan kepada kita. Itu sudah terbukti Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab, bagaimana Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Elia, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya melalui burung gagak. Dia butuh air, Tuhan sediakan di sungai Kerit Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan sediakan bagi mereka. Hari ini renungan ini mengajar kita Bapak Ibu, Tuhan tertarik, yang terutama Tuhan tertarik dari hidup saudara dan saya, hubungan kita dengan Tuhan. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan Bapak Ibu, berserah total kepada Tuhan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu, lakukan apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya bagi hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Shalom.